guys, saya Nurul Syafira, mahasiswi Fakultas Hukum dari Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam hukum acara pidana. Yang pertama itu ada tindakan kepolisian. Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda, atau kehormatan kesusilaan guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya paksa. Upaya paksa itu serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Nah, dalam keadaan normal, bila mana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak tersebut. Selanjutnya, dasar hukum upaya paksa. Yang pertama, dasar hukum penangkapan itu pasal 1 angka 20 KUHP. Terus selanjutnya dasar hukum penahanan itu pasal 1 angka 21 KUHP. Selanjutnya ada penggeledahan. Kalau penggeledahan rumah itu pasal 1 butir 17 KUHP. Kalau penggeledahan badan itu pasal 1 butir 18 KUHP. Dan penyitaan itu pasal 1 angka 16 KUHP. Selanjutnya ada pemanggilan. Nah, pemanggilan ini harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah. Artinya surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Selanjutnya ada penangkapan. Penangkapan itu adalah suatu tindakan penyidik berupa pengangkatan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, penangkapan ini telah diatur di dalam pasal 1 angka 20 KUHP. Selanjutnya ada penahanan. Penahanan itu ialah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Nah, penahanan ini telah diatur di pasal 1 angka 21 KUHP. Selanjutnya ada penggeledahan. Penggeledahan itu ada dua. Yang pertama penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah itu telah diatur di pasal 1 butir 17 KUHP, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya ada penggeledahan badan. Penggeledahan badan ini telah diatur di pasal 1 butir 18 KUHP, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Selanjutnya ada penyitaan. Penyitaan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Nah, penyitaan ini telah diatur di dalam pasal 1 butir 16 KUHP. Selanjutnya ada pemeriksaan surat penyidik. Nah, pemeriksaan surat penyidik ini berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat, mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya ada syarat sah pemanggilan. Nah, syarat sah pemanggilan itu harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah. Surat panggilan yang sah itu harus ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Selanjutnya ada syarat sah penangkapan. Syarat sah penangkapan itu harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang, harus berdasarkan surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan itu berisi identitas tersangka, menyebutkan secara singkat alasan penangkapan, misalnya untuk kepentingan penyidikan. Terus harus menjelaskan secara singkat perkara yang disangkakan, dan yang terakhir adanya tembusan surat perintah penangkapan ke keluarga. Selanjutnya ada syarat sah penahanan. Syarat sah penahanan ini ada dua. Yang pertama syarat subjektif dan syarat objektif.
Nah, syarat subjektif itu terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau melakukan tindak pidana. Syarat objektif itu ada ukuran jelas yang diatur di dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan. Misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka atau terdakwa diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selanjutnya, syarat sah dari penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat itu harus memiliki surat izin yang sah dan ditandatangani oleh pengadilan negeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tempat dan jangka waktu penahanan. Nah, tempat penahanan ini ada 3 jenis. Yang pertama, penahanan rumah tahanan negara atau rutan. Rutan itu adalah tempat tahan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, ada penahanan rumah. Penahanan rumah adalah penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Selama tersangka atau terdakwa berada di dalam tahanan rumah, maka dia harus diawasi untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang ketiga, ada penahanan kota. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Berikutnya, jangka waktu penahanannya itu yang pertama, perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik itu hanya berlaku paling lama 20 hari. Apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang itu paling lama 40 hari. Nah, setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik itu harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Selanjutnya, perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 hari. Apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang itu paling lama 30 hari. Nah, setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Yang terakhir, hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara untuk kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan itu paling lama 30 hari. Apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Nah, setelah waktu 90 hari tersebut, walaupun perkara tersebut belum diputuskan, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Sekian penjelasan dari saya tentang upaya hukum dalam hukum acara pidana. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.